Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan Kubu Jan Farid yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan disegel warga setempat. Penyegelan dilakukan oleh warga yang menduga kantor tersebut akan dipakai untuk membagikan sembako. Dalam video amatir tersebut tampak seorang berkaos merah ditangkap warga saat membawa sembako ke kantor DPC P3. Warga setempat yang mengetahui adanya penimbunan sembako di kantor partai itu langsung menyegel pintu kantor. Bermacam-macam poster dan palang pintu dipasang warga agar kantor partai tersebut tidak dapat dimasuki orang. Warga setempat menduga sembako yang ditimbun di kantor DPC P3 itu akan dibagikan kepada warga agar mendukung salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta pada 19 April mendatang. Lebih jam 1, jam setengah 2 ya. Ada 7 truk. Setelah kita interogasi, akhirnya si pelakunya datang kemari dan sama-sama oleh warga pun diinterogasi lah. Panwas juga datang, dari RT, RW dan Polsek juga datang tadi. Kalau untuk pelakunya sendiri sekarang kemana ya, Pak? Sudah diproses tadi ya? Sudah diproses di kecamatan Sementara itu, tim advokat pasangan Anies Sandi melaporkan kegiatan pembagian sembako yang diduga dilakukan oleh tim sukses Ahok Jarot kepada Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta. Temuan yang dilaporkan ke Bawaslu itu dilakukan di 5 wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu. Tim advokat Anies Sandi menduga kegiatan pembagian sembako yang dilakukan tim sukses Ahok Jarot itu sebagai praktik politik uang. Di Jakarta Selatan itu ada di Kebayoran Lama Selatan dan di Jakarta Pusat ada di Kuitang. Semua sudah kita laporkan secara resmi ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta. Yang artinya saat ini karena kita sudah melaporkan secara resmi dan banyak lagi laporan kita yang tidak resmi sedang di follow up oleh Bawaslu. Nah, harapan kita nantinya dalam proses ini ada hasil putusan yang menyatakan bahwa ini adalah bagian dari money politik. Praktik bagi-bagi sembako memang marak menjelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Diduga praktik tersebut dilakukan oleh kedua tim pendukung pasangan calon. Sebelumnya, tim hukum Ahok Jarot juga melaporkan tim pemenangan Anies Sandi ke Bawaslu DKI Jakarta. Tim kuasa hukum Ahok Jarot melaporkan kegiatan bazar murah dan pembagian sembako yang dilakukan oleh pengusaha Haritanu Sudibjo dan Nur Asia yang merupakan istri calon wakil gubernur Sandiaga Uno. Tim hukum Ahok Jarot menduga kegiatan pasar murah dan pembagian sembako merupakan praktik politik uang. Ya, pemirsa, memasuki minggu tenang ternyata sama sekali tidak tenang mungkin ya. Di handphone saya saja udah sibuk penuh sekali gambar-gambar ini, hujan sembako katanya. Mungkin di HP Anda juga ya, di WA Group maupun di medsos begitu. Dan ini kemudian menjadi saling melaporkan dari dua kubu. Meskipun ada atribut partai dan atribut dari pasangan calon, tapi semua mungkin saling lempar. Kita akan membahas manuver-manuver di minggu tenang ini dari masing-masing pasangan calon bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ini ada Ibu Emi Hafid, jubir tim ses Ahok Jarot. Selamat malam, Bu Emi. Selamat malam. Iya. Dan kemudian ini ada Pak Ferry Yuliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat malam, Pak Ferry. Iya, dan di sebelah saya ini ada Ketua Bawaslu DKI Jakarta ya, Ibu Mima Susanti. Selamat malam. Ya, ini mungkin ke Bu Emi dulu deh, Bu ya, karena memang sangat masif ini. Kalau kubu Ahok juga dilaporkan, kubu Anies juga dilaporkan ada, tetapi yang pakai baju kotak-kotak ini, Bu, dilaporkan foto-foto ya, banyak sekali dapat baik berupa foto maupun video pakai atribut kotak-kotak begitu ya, Bu ya. Jadi arahnya ini ke Ahok nih. Komentar Ibu bagaimana nih? Jadi gini, kita itu pertama dari tim ses ya, dari Pak Ahok sendiri itu sangat tidak suka dengan pembagian sembako ya, apa namanya, sembako murah apa segala macam, dia enggak. Dibuktikan itu dengan dia sangat percaya bahwa untuk menang di pilkada itu harus dibiayai oleh rakyat, bukan dia yang menyuap rakyat untuk memilih dia. Begitulah kira-kira ya. Makanya kampanye beliau itu disebut dengan penggalangan dana, itu disebut dengan kampanye rakyat. Jadi ada 15.300-an warga DKI yang menyumbang. Lantas ini siapa yang bagi-bagi sembako? Nah itu kita heran ya, tapi kita menemukan
ternyata itu foto-foto di patching gitu loh. Ada foto sembako di sini. Kemudian ada orang pakai baju kotak-kotak jalan di sini. Kemudian di satu-satuin lah itu foto. Ini lagi sedang dilihat gitu ya. Tapi tidak sedikit loh Bu, ada video juga. Oh Banyak iya, sekali fotonya video itu juga kita melihat gimana ya? Itu video rekayasa ada. Jadi udah ditemukan itu bahwa ini adalah rekayasa yang ini ada. Karena apa? Karena seluruh relawan Ahok Jarot, Basuki Jarot itu sudah tahu bahwa Pak Basuki itu tidak suka. Kita hanya kalau mereka melakukan, relawan melakukan itu sembako bazar ya istilahnya. Itu dilaporkan di KPU. Jadi menurut sebentar, ini rekayasa begitu ya Bu ya? Banyakan itu rekayasa dan kita sedang menyelidiki itu rekayasa yang mana, di mana, karena itu nggak match gitu loh. Orang rekayasa siapa itu Bu? Entahlah itu kita nggak bisa lagi diteliti semuanya. Yang jelas tidak ada Pak Basuki atau Pak Jarot atau istrinya terlibat. Ya, tidak ada ditemukan. Itu menunjukkan bahwa itulah posisi politik. Pak Basuki Jarot begitu. Baik. Nah ini sudah dijelaskan baik Pak Basuki maupun istrinya begitu Istrinya tidak terlibat. Sementara kalau dari kubu Anies ini istri calon wakil gubernur ya dilaporkan begitu dengan pengusaha Haritano ya katanya. Dan Pak Anies sendiri juga bagi-bagi. Dan Kelihatan itu sudah. gini Mbak Emi, supaya nggak makin ngawur ya. Penemuan bukti yang di kantor P3 itu nggak bisa dibilang manipulasi. Itu barangnya ada di situ, ada kantornya dan lain sebagainya. Ada masyarakat sekitar situ, bisa silahkan dikonfirmasi dengan masyarakat. Saksinya bukan 1-2 gitu ya Bu ya? Satu kampung lah gitu. Terus kemudian juga video-video yang lain. Kalau gambar itu menurut saya itu bisa jadi manipulasi. Tapi kalau video, rekaman, apalagi yang hari ini tertangkap oleh pengawas, ya, bantuan sapi dan lain sebagainya di Kepulauan Seribu gitu. Yang menjadi masalah ini kan adalah kalau ini dilakukan pada saat Minggu Tenang dan secara masif itu dilakukan pada saat saat Minggu Tenang. Beda kalau yang dilakukan itu pada saat bukan Minggu Tenang, pembagian atau pasar murah apa segala macam boleh gitu. Bagian itu dari kampanye. Bagian dari kampanye. Bukan gitu. money politik. Pasar murah itu artinya beli adalah gitu ya? Beli dan kemudian kita kasih potongan untuk nggak apa-apa kalau pasar murah sih bagian dari kampanye. Tapi yang jadi masalah nih ini Minggu Tenang dipergunakan untuk distribusi sembako dan yang masif begitu. Iya, itu yang tidak dibenarkan dan kemudian kita juga maksudnya nggak usah pakai cara marah-marah, resmi video dan semua alat bukti kita sudah sampaikan secara resmi ke Panwaslu dan ke Bawaslu juga. Tapi kan udah jelas tidak terlibat Ahok, tidak ada Ahok bagi-bagi sembako begitu. Kalau bagi-baginya langsung mungkin enggak, tapi diketemukan barang-barang di rumah anggota dewan dari PDIP. Ya, tapi tidak ada barang-barang dengan nama Ahok Jarot. Kalau kami menemukan barang-barang, ada air minum, ada makanan, itu dengan nama Anies Sandi. Itu dibagi-bagikan. Tadi sore saya menemukan di Bintaro Permai, itu tim Anies Sandi, nggak tahu saya dari mana, itu membagi-bagikan sembako juga di dekat SD. Ya, itu saya dapat laporan ikut nyoblos Bintaro Permai. Oh, Bintaro kelurahan Bintaro, Jakarta. Jakarta. Iya. Ada kelurahan Bintaro dari Kecamatan Sagrasa tinggal di Bintaro. Kalau ada masalah, kemudian yang kedua, kalau enggak, gini ya. Ini kalau ini resmi dilaporkan. Gini loh. Yang di P3 itu tidak ditemukan mendistribusi. Dia ada di dalam gudang. Dia di dalam gudang. Dan sebentar. Gitu. Dan kita itu masyarakat melakukan main hakim sendiri. Menyegel sendiri apa haknya gitu. Ya, itu mereka menaruh itu. Ada banyak hal tidak dibagi-bagi dan tidak ditemukan berbagi-bagi sembako. Yang kedua, yang soal Pulau Seribu itu adalah untuk melakukan pesta kalau Pak Ahok Jarot terpilih kembali. Jadi itu dikirim itu internal. Ngirim itu dipotongnya kan pada tanggal 19. Ya, sudah tanggal 19. Bukan sekarang. Setelah dihitung mengirim Pulau Seribu, mengirim ke Pulau sendiri tidak gampang. Mengirim ke Pulau Seribu tuh nggak bisa hari itu mau dikirim hari itu ya kan tergantung dari kapan. Bukan ke Papua. Oh iya, tapi Pulau Seribu
kemenangan ya udah. Iya. Menurut saya kan gini, Kalau dasarnya sesudah pilkada, Dasar- ini dilakukan pada saat Minggu Tenang. sesudah pilkada kita itu kan persiapan sebuah. Sekarang selama pilkada, selama Minggu Tenang Lucu. ini, hari tenang ini, kami melakukan banyak namanya internal. Yang jadi masalah sekarang justru Yang jadi masalah- Tamasya Al-Maida itu nggak membuat tahu- saya ini itu nggak ada yang paling hubungannya. parah. Oh iya, Ini sebagai ini temanya itu sangat mengganggu Minggu Tenang Ini karena ada pembagian. puluhan orang datang. Bu Mega Tamasya Al-Maida. Bu Mega udah Tidak dari untuk sebulan yang lalu udah intimidasi, ngundang tapi seluruh tidak. kader PDIP Tidak datang ke untuk Jakarta intimidasi. untuk ini intimidasi. Tidak Bagi-bagi intimidasi. sembako ini PDIP kok Ya, jelas di rumah anggota DPR. Ya, pasar murah. Ada pelaporannya kita Ya, gini. nggak ada salahnya. Masalahnya soal sembako kita laporin resmi. Ada Kita juga titik-titiknya. laporin resmi. Nggak Kita juga ada. laporin resmi. Ya, Minggu Tenang ini benar-benar Minggu tidak tenang. Tenang, Minggu Nggak ada. Tenang. Kami yang laporkan ini Nggak ada. besar-besar. Ini rakyat Kami melawan. melaporkan Rakyat resmi. Ketika begitu banyak kemudian hujan sembako di Jakarta ini, orang bertanya-tanya mana ini penegak hukumnya, mana Bawaslu-nya ya, karena kampanye atau manuver-manuver yang dilakukan di Minggu Tenang termasuk tindak pidana begitu. Nah ini pertanyaannya tentu ke Bu Mimah Susanti, kok ini sampai warga tadi itu bertindak sendiri menyegel, ini Bawaslu kemana Bu? Bawaslu ada, kan belum dibubarkan, masih ada. Masih Jadi ada. gini, di masa tenang ini ada 2 dugaan tindak pidana pemilu. Jadi yang mengarah kepada dugaan politik uang itu ada 2 yang kita rekomendasikan. Yang satu kadaluarsa di tingkat kepolisian, yang satu pelapor mencabut laporannya. Ya, jadi semuanya itu nggak sampai tingkat pengadilan. Ini yang terbukti ya, yang mengarah kepada dugaan politik uang yang melanggar pasal 187A ayat 1 Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, beberapa temuan kita di lapangan memang itu tidak mengarah kepada, tidak terbukti bahwa itu melanggar dugaan politik uang. Nah, sampai hari ini nih ada sekitar 10 laporan yang mengarah kepada dugaan politik uang. 4 sudah tertangani oleh kita, yang tadi saya sebutkan 2 diantaranya, ada 5 yang masih ditangani oleh Gakumdu, termasuk laporan dari tim paslon nomor 3 dan tim paslon nomor 2. Ya, Tetapi Bawaslu tidak hanya menanti laporan, kasihnya juga mengawasi juga kan? Iya, ya? Nah, jadi ini katanya masif sampai seluruh wilayah Jakarta, benar seperti itu Bu? ada istilah temuan ya, di antara laporan ada temuan. Di masa tenang ini memang kita himbauannya sudah hentikan, tidak boleh lagi ada pembagian apapun dengan metode apapun, Pasar murah lembaga bagaimana, Bu? apapun, termasuk itu ya, tidak boleh ada. Maka sejak hari pertama Bawaslu beserta jajarannya berusaha untuk melakukan pencegahan di Jakarta Barat 2 titik, di Jakarta Timur ada 1 titik, di Jakarta Selatan ada 2 titik, di Pulau Seribu satu tadi yang sempat disinggung tadi. Kan prinsipnya gini, masa tenang kita mau mencegahan dulu, penindakannya sambil jalan, karena kita mau pelaksanaan masa tenang ini semua benar-benar tenang, tidak ada pembagian apapun dan semua calling down termasuk paslon dan tim. Nah ini begitu banyak, kalau warga aja bisa menyegel, bisa menangkap begitu ya, masa Bawaslu tidak bisa menangkap begitu? Ada yang sudah dihentikan gitu? Gini Mbak, semua mengarah kepada modus politik uang. Untuk menentukan bahwa itu melanggar, tentu ada penanganan pelanggaran namanya. Nah, dalam penanganan pelanggaran itu akan dibuktikan apakah dugaan politik uang itu terbukti. Karena kan itu berlaku untuk setiap orang. Memang politik uang ini memang berlaku bukan hanya tahapan kampanye saja, di tahapan masa tenang juga bisa dikenakan, di tahapan pungut hitung juga bisa dikenakan. Pengambilan keputusan apakah ini memenuhi sebagai unsur tindak pidana pemilu kan kita harus pleno di Gakumdu. Di situ ada polisi, di situ ada jaksa. Kalau pengawas pemilu mengatakan bahwa itu adalah dugaan politik uang, pasti kan akan ada Maksudnya harus ada keterlibatan. proses dulu begitu? Iya, proses Jadi pencegahannya ini sudah gimana kita kalau udah lakukan. terlanjur kirim-kirim apa bagi-bagi gini gitu? Bukan. Proses- Keputusannya malah lebih parah lagi. Udah ada yang menang. Nanti baru kemudian Proses ada pencegahannya kan keputusannya. sudah kita lakukan. Jadi Seperti gini, apa nih dalam mencegahannya? Masih terus berlangsung ini? enggak, sok sebutkan di beberapa titik. Dalam katakan itu masif dan dalam segala penanganan macam, pelanggaran ada namanya strategi pencegahan. Oke, strategi pencegahan itulah yang kita gunakan di masa tenang Nah ini, Bu Emi keberatan kalau dikatakan masif begitu Ya, ya? Anda yang mengatakan Karena masif seperti itu berita yang saya kayak baca. framingnya itu udah masif seluruh Jakarta. Nah, ini- saya kalau di dalam tadi dikatakan oleh Ferry, kalau dalam masa kampanye bazar murah itu diizinkan dalam aturan KPUD ya,
dengan subsidi 25.000 maksimum. Jadi kalau suatu sembako harganya 30.000, misalnya beras atau minyak gitu dijual dengan harga 5.000, itu masih memenuhi aturan ya. Dan itu biasanya juga dilaporkan secara resmi kepada tim KPU, dan itu biasanya dikawal oleh polisi. Itu di masa kampanye itu nggak masalah. Jadi jangan dikatakan bahwa ada politik uang atau politik sembako secara masif, nggak. Nah, sesudah selesai masa kampanye dan sesudah itu dilakukan pada masa tenang, itu nggak ada. Jadi kalau yang belum dijadikan belum melakukan sembakonya masih ada, ya disimpan di dalam gudang. Hari Minggu ya Mbak Emi, ini contoh hari Minggu. Kemarin kita temukan ada 6 truk di Kalideres kemarin malam. Jadi itu udah Minggu tenang, itu diketemukan truk dan segala macam, ada videonya, dokumentasinya segala macam. Tapi kan tidak dibagikan truk dengan itu, dan tidak ada di sana, tidak ada kita udah buat kronologinya. Jadi saya nggak mau bantah-bantahan di sini Mbak Emi. Kita udah laporkan semuanya kemarin, teman-teman pengacara segala macam, kuasa hukum kita semuanya udah laporkan ke Panwas segala macam. Itu hari Minggu malam. Kemarin malam. Hari ini di Kepulauan Seribu. Jadi ini nekat. Menurut hemat kami ini suatu tindakan yang nekat, karena jelas-jelas itu pelanggaran. Baik, ada pelanggaran, ada undang-undangnya segala macam gitu. Itu jelas nekat. Tapi jadi apalagi kalau alasannya itu untuk merayakan kemenangan. Enggak, itu internal. Jadi di dalam untuk di dalam peraturan yang tidak boleh itu adalah memberikan kepada masyarakat, warga untuk mengajak memilih. Cuma mungkin ini ya. Tetapi kami kan banyak relawan. Jadi kita lakukan itu sebagai internal. Jadi Guraklih itu ya, penggerak pemilih itu. Dan itu banyak sekali, dan kita lakukan itu di Pulau Seribu itu untuk ini penggerak kan pemilih. Semua orang harusnya tahu. Selama itu tidak etika permainannya bahwa Minggu tenang. Baik, tapi saya internal proses Panwaslu nih Bu Mimah, kalau sebuah peristiwa dilaporkan kemarin malam atau hari ini, itu untuk sampai dengan kemudian diputuskan ini bersalah atau tidak itu berapa lama? 5 hari. Nah, ini kan berarti kalau hari Minggu peristiwanya dilaporkannya Senin pagi kalau nggak salah. Kemudian hari Jumat kira-kira itu putusannya. Nah, misalkan bentuknya adalah diskualifikasi karena juga ada sanksi administratif dan pidananya, itu gimana? Kemudian itu bisa menggugurkan. Nah, ini kita cari sanksinya bagaimana? Karena sudah hari Rabu udah pencoblosan. Quick count jam 3, jam 4 sore udah tahu. Kemudian jam 4 sore katanya udah mau kumpul-kumpul. Merayakan itu tidak dilakukan oleh di Bundaran HI segala macam. Itu tidak dilakukan. Yang jelas, tapi perintahnya jelas. Pendukung yang jelas, kami tidak pernah ada tim ses Ahok Jarot, tidak ada kebijakan untuk pembagian sembako. Kemudian yang kedua, kami tidak pernah paslonnya tidak pernah terlibat dalam pembagian sembako ataupun sembako murah whatever, nggak pernah terlibat, walaupun istri-istrinya. Kemudian, kalaupun ada dilakukan pada masa kampanye, itu masih sesuai dalam rambu-rambu. Jadi yang hari Minggu, hari Minggu itu tidak ada pembagian. Ada di dalam truk di Kalideres. Hari ini di Pulau Seribu. Tidak dibagikan. Itu kan tidak dibagikan. Itu masih ada di dalam gudang. Loh, kalau semua orang menjaga harusnya Minggu tenang, tenang. Di dalam gudang gitu loh. Kecuali kalau ditemukan tim ses membagi-bagi. Ada tidak ada. Anggota DPR siapa? Ikram Haris ya? Tidak ada fotonya Pak. Tidak ada. Ya, tapi dia bukan tim ses, ya. Tidak ada tim ses. Dia tidak ada tim ses dan tidak ada membagikan. Tidak ada membagikan pada masa tenang. Tidak ada ditemukan. Kalau yang dilaporkan itu adalah. Jadi ini bagus. Rakyat sekarang punya mekanisme untuk kontrol. Anda mengajarkan rakyat untuk main hakim sendiri. Anda hakim sendiri. Anda mengajarkan rakyat main hakim sendiri. Kalau menjaga bener lah ini. Menjaga aturan, menjaga penegakan di bawah aturan. Bawaslu tinggal panggil Bawaslu, tidak boleh kita laporkan. Emi ya. Nah, ini kejadiannya mungkin kita beri kesempatan dulu ya. Kalau seandainya ini kejadiannya. Nah, mungkin kita
bisa lanjutkan diskusi. Sosok saya Anda anarkis. Nah, kalau seperti ini, kemudian sanksinya apa begitu ya Bu ya? Karena orang merasa terganggu sekali. Begitu banyak foto-foto, video-video di berbagai wilayah kita terimanya begitu ya. Dari istilahnya jurnalisme warga lah ya. Karena di media mainstream seringkali tidak ada juga begitu ya. Nah, ini seringkali foto-foto. Nah, ini bagaimana nih Bu? Sanksinya apa kalau memang terbukti? Gini Mbak, semua informasi yang di Bawaslu dapatkan, baik melalui media sosial ataupun laporan masyarakat, akan dilakukan cross check dulu. Nggak bisa Bawaslu langsung menjustifikasi itu pelanggaran. Seandainya salah dilakukan, apalagi menyegel. Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 187A ayat 1 itu berlaku untuk setiap orang, baik paslon, baik tim kampanye, relawan atau simpatisan yang terbukti melanggar pasal tersebut itu akan dikenakan jadi sanksi. Meskipun bukan tim ses tetap kena begitu? Iya, setiap orang, kan di situ berlaku untuk setiap orang. Pidana kan satu orang. Nah, maka karena ini tahapannya masa tenang, tentu itu akan berlaku juga, bukan hanya pada masa kampanye. Sanksinya sanksi saja. pidana ini? Sanksi pidana penjaranya ada 36 bulan sampai 72 bulan. Kalau dendanya sampai dengan 1 miliar, itu bisa dikenakan pada pemberi atau penerima. Nah, di lapangan ya, mencari saksi yang mau menjelaskan untuk temuan ya, beda dengan laporan. Kalau laporan nanti tim pelapor silakan mendatangkan saksinya. Untuk temuan yang ditangani oleh pengawas kita memang mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi. Saksi itu ada yang sudah kita panggil sampai 2 kali tapi tidak hadir. Nah ya, yang untuk di Jakarta Selatan kita mau panggil tim suksesnya keduanya. Ya, untuk sementara ini kan informasi yang didapatkan kedua tim tidak menjelaskan bahwa itu adalah tim kampanyenya mereka atau relawannya mereka. Tapi di lapangan yang kita lihat dan Panwas ada di situ, itu memang cenderung mengarah kepada baju karena yang dikenakan pakaiannya yang identik dengan nomor 2. Tapi kan ini butuh proses lagi penanganan untuk dibuktikan apakah memang yang bersangkutan diinstruksikan, disuruh. Kok begitu banyak kan yang dibagikan. Kalau kejadian yang disampaikan oleh Pak tadi memang belum sempat dibagikan. Ya, makanya kita minta udah jangan dibagikan dulu. Yang sudah dibagikan juga banyak Bu, itu sebelum masa tenang. Jadi sebelum masa tenang itu kan metodenya banyak. Ada bazar gitu ya. Ada bazar, ada pembagian gratis. Metodenya ada pengajian, ada bakti sosial. Baik, modus ini. Jadi memang nggak ada Pak Ferry yang Kalau sudah dibagi. modus yang ini yang disampaikan adalah modus yang biasa digunakan setiap paslon pada saat masa kampanye. Yang menjadi masalah adalah ketika yang paling fatal dilakukan pada saat Masa tenang. Masa Ada tenang. tidak pembagian ketika masa tenang? Pantauan dari ya, saya contohin kemarin tuh kan kita bikin razia, kita kontrol semuanya karena kita ada indikasi lihat bahwa di komplek DPR ada penumpukan barang diangkut pakai truk, ada mobilitas pengangkutan sembako-sembako yang akan tapi yang menerima nanti kena pidana, otomatis yang menerima nggak mau lapor dong. Iya. Penerima maupun pemberi kena juga begitu ya. Makanya kalau misalnya ada laporan ini kan kita, silakan dihadirkan karena kita kesulitan juga kalau temuan kita menghadirkan ini saksi. udah bagus ada laporan dari masyarakat kita temuin, ini kan bagus inisiatif masyarakat, ini kan juga menjaga aturan supaya tegak, membantu Panwas Karena Bu, dan di Bawaslu video yang beredar ada juga sampai berantem lah ya antara ketika memberi dengan warga yang tengah itu kita dapat juga, tapi itu semuanya harus dikonfirmasi ya tentunya. Kita akan kembali lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Kita lanjutkan. Nah, ini bukan kan tadi itu seperti kata Bu Emi, kalau sekedar atribut baju kotak-kotak siapapun bisa beli baju kotak-kotak dipakai begitu dan katanya. siapapun bisa pakai, dan kita menemukan baju kotak-kotak yang bukan produksi kita ya, jadi kantongnya itu diagonal. Itu bukan produksi kita, itu kita udah ada nih foto-fotonya. Jadi ini bukan produksi kita kan tahu mana baju kotak-kotak yang merupakan produksi kita. Ada bajunya cuma ininya aja, ada yang cuma kerahnya aja kotak-kotak, yang lainnya polos. Ya, saya jelasin kan dulu. Dan kemudian ada foto-foto ada. ditemukan orang yang sama, dia bikin video yang mengatakan dia menerima sembako.
Kemudian orang yang sama ditemukan berfoto pakai baju kotak-kotak dan pakai ini apa namanya OKOC. pakai OKOC. Jadi itu juga orang yang sama. Kita udah menemukan Enggak, itu. udah gitu loh. dilaporin Jadi enggak, itu Mbak? ini lagi ditelidiki. Ya, enggak Jadi ada. Kalau tadi Mbak, sore gini Mbak, ini, kalau yang baru bentar. mau akan itu Loh, jangan usah bukan, diomongin. Ini kan dalam Ini kita bahas dalam yang rangka ini, dalam rangka Enggak. menemukan bahwa Kalau itu tidak itu selalu, bahwa itu persepsi, tidak selalu, belum- itu tidak belum selalu bahwa itu fakta. adalah relawan kami gitu loh. Baik. Dan kemudian yang kedua, kita juga nggak mau gitu loh, ngapain nyenter orang. Saya itu Loh. nggak bawa Ya. sembako, dipotret sama orang PKS, Mungkin Pak diundang kali- di sana dan dilaporkan ke Panwaslu, dikejar-kejar oleh PPL-nya dan Enggak, bilang ini- bahwa ada orang dari paslon 3 Enggak, paslon Pak. 2 yang lagi bagi-bagi. Ini pengalaman saya, jangan bilang enggak. Ya, Dan udah, kemudian dilaporin dibilang, aja, ini Mbak. pengalaman saya, diam dulu. Dengar Dilaporin, maksudnya, Mbak. kasih Maksud kesempatan saya, saya jangan- menjelas. saya juga tidak banyak, mau Pak. melaporkan, dikejar-kejar, Enggak, lalu jangan. ditanya, katanya ini Ibu Emi sedang melakukan pembagian sembako. Saya buka mobil saya bilang mana sembakonya Pak? Baik. Tidak ada. Kebetulan mungkin memang Bu Emi nggak sedang bagi Enggak. batu, tapi ada juga yang memang lagi bagi. Lagi Ini bagi. tapi itu Kita bukan bahas. relawan kita nggak akan mungkin. saya Jadi pikir- tidak ada. Saya pikir nggak Begini, bahas, kita nggak perlu kategori, bahas secara pribadi. kategori. Yang Saya- kita bahas yang sudah video kemudian ditemukan oleh Baik. apa namanya masyarakat yang kemudian mendokumentasikan itu. Saya rasa itu kan bagus masukan buat kita semua, buat siapapun gitu. Baik. Mungkin kita harus tanya hati-hati yang lah. pantauan dari Bawaslu aja dulu deh ya, karena kan simpang siur ya kalau dari Enggak simpang siur lah. Ini bahas soal urusan pribadi. Iya. Saya nggak pernah Tidak cerita ada urusan pribadi saya. Tidak ada urusan pribadi saya. Dan Ini pengalaman gini, saya pribadi tidak- bagaimana tidak gini loh. laporan masyarakat itu kepada Panwaslu. Boleh saya bicara nggak, Mbak? Saya Sekarang jelasin gantian. dulu dong. Anda Enggak, kan menjelaskan tadi sudah udah. dijelaskan Tadi udah. sudah pengalaman sudah semua. Saya ingin ke Bu Mimah ya, karena mungkin kalau dari pantauan Bawaslu dan Panwaslu sendiri bagaimana? Karena ada juga Panwaslu bertindak begitu di Kalibata City membubarkan ya Bu ya. Nah, ketika dibubarkan pembagian sembako itu diinterogasi tidak ditanya nggak ini dari paslon nomor 2 kotak-kotak beneran atau gadungan nih? Jangan-jangan Nggak ini ada, diagonal itu gitu kan? Jadi yang bersangkutan itu pergi gitu ya. Setelah dibubarkan kita tidak bisa melakukan klarifikasi langsung. Kabur Tapi gitu, saksinya, kabur. ya saksinya kita panggil. Saksi-saksi di Nah, sekitar saksinya situ. bilang apa, Mbak? Saksinya bilang tidak mengenali orang yang Pakai mau baju. membagikan itu. Tapi disuruh pilih paslon Jadi nomor berapa kan gitu kan? dia Bu? sempat mengenakan baju yang mengarah kepada Ya, nomor 2 yang nomor kotak-kotak. dua. Nggak pasti-pasti aja Ya, biar nggak bingung baju nanti kotak-kotak sangkaan kita. yang mengarah. Nah, Terus gitu. setelah itu dibuka sama yang bersangkutan. Nah, Nah, pada terus saat kabur. yang kita mau minta klarifikasi, beliau sudah tidak ada lagi di situ. Nah, Akhirnya kita kira-kira panggil lah gitulah. saksi-saksi untuk menjelaskan. Tidak mengenali ternyata. Pada saat kita tanya, tidak dikenali orang tersebut, maka barang itu kita amankan saja. Kita nggak tahu. Oh, jadi ini kabur bersama- barangnya ditinggal begitu? Kalau yang di Jagakarsa, Mbak? Yang di Kalibata diambil. Dan diambil. Kalibata diambil, tapi kalau yang di Jagakarsa itu kan tetap di dalam tempat ya, karena masyarakat itu sudah bertindak sebelum kita hadir. Ya harapan kita itu sebenarnya Itu nggak boleh Jagakarsa terjadi. gimana lagi, Mbak? Di Jakarta di Semper Barat satunya lagi dalam penanganan. Itu nomor 2 juga. Ini langsung enggak maksudnya. Gini Mas, gini benar-benar ya. Di lapangan itu ya, di lapangan ya, fakta di lapangan memang tidak pernah terklarifikasi kalau misal yang bersangkutan itu adalah tim nomor 2. Oke. Tapi identitasnya kadang digunakan baju kotak-kotak gitu Atau loh. atribut PDIP yang saya Kalau sering PDIP banyak. kan yang di Pulau Seribu ya, Pulau memang Seribu, diakui. Makanya itu kita saran diakui. dan kita komunikasikan dengan PDIP, Pak, tolong jangan dibagikan dulu ya, nanti setelah pungut hitung dan mereka setuju. Nggak kena Ayo sanksi ditahan. itu, Mbak. Penanganannya Kayak gitu. tetap lanjut. Jadi pencegahannya Nah, kita hentikan kalau aja. misalkan yang Kepulauan Seribu setelah kemudian Panwas dan Bawaslu bersidang selama 5 hari dinyatakan itu melanggar Mengarah kepada tindak pidana pemilu, ya dan diteruskan dikenakan. kepada polisian. Nah, itu gimana? Bisa nggak sebuah itu kan harusnya bisa Sama diskualifikasi saja, sama kan? saja. Jadi gini, sama saja ya Ibu Mimah ya, kalau sekiranya laporan kami yang ternyata itu Harusnya langsung dari didiskualifikasi lah. istri paslon dan ketua partai paslon Nah. membagikan sembako dengan harga yang jauh di bawah sehingga Enggak, subsidinya lebih besar dari 25.000. Kalau itu kami adukan,
maka itu sanksinya seperti apa? Pertanyaan yang sama saya tanyakan Iya. ke Ibu Mima. Ya, jadi karena itu dalam masa kampanye. Kita sebenarnya tapi punya harganya sudah paham. sangat murah. Ya, silakan ke Bu kita Mima. sebenarnya punya peraturan Bawaslu soal pelanggaran terstruktur masif dan sistematis. Cuman itu peraturan Ini tidak bisa dikenakan yang bikin tenang gitu ya, ini karena dia berlaku 30 hari sistematis sebelum Nggak penghitungan. Jadi sistematis. itu udah nggak bisa Sistematis. lah. Membuktikan bahwa pelanggaran yang dilakukan itu adalah TSM itu hanya Mahkamah Konstitusi. Ya, Ada sangkutan. kami dalam konteks menemukan apakah setiap orang ini bisa dikenakan dugaan pelanggaran Tapi kalau politik uang. pantauan dari Bawaslu itu sebarannya itu masif tidak menurut, karena kalau saya baca di media Masif, begitu kan, masif sekali. dikatakannya masif. Masif, Tapi masif. kalau pantauan Bawaslu seperti apa Di ini? semua wilayah ada. Jadi yang gini, yang menentukan itu pelanggaran terstruktur masif dan sistematis Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Tapi di semua wilayah di tidak. wilayah kita temukan dan juga ada laporan dari tim paslon. Nah, yang ditemukan ya kita tangani sendiri Di wilayah rata se-Jakarta di wilayah DKI Jakarta. Dan ada hubungan antara satu kasus dengan kasus yang lain-lain yang tersebar. Itu kami menengarai begitu. Kenapa bisa begitu? Ya, dilakukan oleh misalkan di komplek DPR, Tidak di dilakukan, PDIP, tidak Nanti terus kalau ini yang dilakukan komplek ini DPR segala macam. kita akan panggil dulu ya untuk membuktikan bahwa apakah benar dia tim kampanye, apakah benar yang bersangkutan memang ada hubungannya, nanti akan dipanggil untuk dibuktikan. Nanti kita akan mendengarkan keterangannya. Yang jelas ketua partai Iya, kami tidak ada terlibat, yang jelas istri paslon tidak ada terlibat, Enggak, yang itu. jelas paslon Ini kami kita tidak ada yang bicara terlibat. di masa tenang. Dan ini sebetulnya sembako itu ya sebenarnya masif sekali waktu putaran pertama. Kami tidak ada sama sekali waktu putaran pertama itu Enggak ya. lah, Jadi ada. itu sangat masif sehingga Mas Anies sendiri sangat menikmati. Sandi sendiri memberikan ada fotonya, memberikan beras dengan gambar partai dan sangat menikmati. Dan saat Enggak, Anies itu udah ada laporannya memberikan- belum? Ya bukan kita Maksudnya gini loh. ini Mbak, kita kalau nggak- enggak nanti omongan Mbak itu jadi seperti fakta. Loh, itu Kemudian fakta, orang yang ada fakta, videonya. yang fakta, Lip, mainkan dong yang videonya. fakta, kemudian Bisa dimainkan nggak videonya? Ya, Mbak bisa Eni dimainkan kemudian nggak videonya? kompatibel Kenapa kalau dengan memang itu. ditemukan itu Waktu dilaporkan? itu Saya kira ada jalur hukumnya begitu. Kan dilaporkan Kita supaya ini- itu mendidik. bukan kayak begitu, bukan kayak begitu. Enggak gini, Mbak. Kita Mbak tuh tidak Eni. mengintai-ngintai orang. Loh, nggak Ya minta. satu ya, kami Nggak tidak minta. tidak menginginkan ada pengintai-ngintaian. Enggak, Seperti biasanya, saya, Mbak Eni, tunggu jelasin dulu gini, saya. Gini, biasanya keluar yang kalau curang kayak gini. itu, yang Saya curang kalau kayak itu, begini nggak terima. yang berkuasa, Anda yang punya dengarkan dulu. kekuasaan, Anda biasanya dengarkan begitu. dulu penjelasan saya. Silakan Ibu Emi. Ya. Tapi gantian Ada, dong, Mbak. ya, gantian dong. Saya Iya. dari tadi belum pernah Kan saya menjelaskan. tadi tanya, ada nggak dilaporin? Kita laporkan sekarang, tapi begini loh, kita ini nggak suka ngintai-ngintai orang. Ya, jangan dong. Saya itu misalnya pengalaman kita pribadi, sampai saya tuh ngintai-ngintai. bukan pengalaman pribadi dalam konteks saya pribadi di luar konteks Begini, Bu. kampanye. Saya mengalami pribadi dalam konteks kampanye. Ya, baik. Dipotret dan dilaporkan ke PPL bahwa saya membagi-bagikan sembako. Laporan itu salah. Saya panggil Pak PPL-nya, saya dikejar-kejar. Saya bilang, mana sembako saya? Tidak ada. Baik. Itu kan sudah adalah diceritakan. sifat. Baik. Ya. Iya. Tetapi Bu, ini kan bukan masalah intai-mengintai, karena ini warga yang melakukan, bukan dari tim bukan. suksesnya. Gini, Bukan. gini, Ini warga. kesadaran kolektif gantian. Bukan. Mbak Eni, Menurut Mbak Eni saya- gantian dong. Ya, silakan. Saya yang Gantian. ditanya apa dia yang ditanya? Saya Ya, gantian. warga yang kolektif tadi kan sudah Gantian. Terus dijelaskan. itu ada kesadaran kolektif karena ini kejadian agak parah, membuat masyarakat kemudian menjadi ikut terlibat dalam proses monitoring dan pengawasan ini. Mereka kan juga pengen bahwa pelaksanaan pilkada ini juga berlangsung dengan adil, kemudian juga jangan sampai kemudian yang pihak yang berkuasa yang kemudian punya kecenderungan untuk menggunakan Tapi kekuasaannya. tim ses ada yang mengintai-ngintai nggak? Kayak detektif dong, yang Enggak, ngintai-ngintai. kan rakyat orang sekarang pakai HP semua terserah lah. Kita nggak boleh kemudian melarang orang yang memvideokan, nggak boleh. Orang Saya ada jawab haknya dengan jelas orang tanpa itu dipotong membuat ya, video. untuk itu ya, Mbak, Video ya. itu bebas. Karena Itu semua orang ada masalah gempa bumi, ada masalah kecelakaan, orang dengan inisiatif mereka menggunakan ini haknya mereka. Dan kalau mereka melihat ada satu situasi keadaan yang menurut mereka tidak sesuai dengan ini, mereka akan rekam dan itu
disampaikan secara resmi kok. Kita bukan mau kemudian berlaku hakim sendiri juga, kita sampaikan saya ke ingin menjawab tempat yang seperti benar. Anda, saya mendengarkan jawaban Anda. Pertama, bahwa laporan warga itu kita hargai, ya. Iya dong. Tetapi yang tidak boleh dihargai itu adalah main hakim sendiri. Karena menurut saya melakukan segel suatu barang yang ada di dalam gudang, ya, milik suatu organisasi yang sah di negara ini, itu seharusnya tidak boleh dibanggakan. Karena itu mengajarkan warga untuk main hakim sendiri. Warga bisa lapor, warga bisa potret, tapi tidak boleh melakukan segel. Ya, mungkin Itu karena menurut takut saya. dibagikan gitu, Bu. Bukan. Iya. Yang berhak melakukan segel itu adalah penegak hukum. Ya, ini kan udah dilaporkan. atau Panwaslu. Sudah Warga dilaporkan. tidak. Sebentar dong. Sudah Tadi saya dilaporkan. menjelaskan Anda. Baik. Sudah Tapi dilaporkan. penyegelan dilakukan oleh warga. Penyegelan dulu DPR juga pernah disegel oleh rakyat, ya biasa Iya, aja. itu lain Bahwa- situasinya. Iya, Itu sama. situasinya lain, tidak. Tapi kan Dalam proses situasi pengaduannya disampaikan secara mekanisme yang Kita lanjutkan lagi ya pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saya ingin ke Bu Mimah dulu ya, tadi disebutkan kenapa warga itu sampai bertindak sendiri, kalau istilah Bu Emi tadi main hakim sendiri ya, menyegel begitu nih Bu, sembako itu. Karena kan mereka menolak ya, menolak. Memang sebaiknya memang saran kita kalau misalnya ada proses seperti itu koordinasi aja dengan kepolisian dan Panwas setempat. Tapi kan memang prinsipnya. Ya harusnya kan Bawaslu yang menyegel ya Bu. Nggak boleh juga menyegel. Kita nggak punya kewenangan menyegel. Siapa dong harusnya? Polisi. Harus ada polisi yang menyegel. Iya, Maka gini, polisi. sebenarnya langkah warga itu mungkin mereka anggap itu positif karena kan mereka tidak mau barang itu sampai dibagikan, kan intinya kan begitu Preventif. ya. Tidak boleh dong. Maka sudah barang itu sudah tidak bisa dibagikan lagi gitu. Nah, penanganannya akan tetap berlanjut. Kita Tapi akan penyegelan tidak bisa. Nah ini mungkin ke Pak Ferry, kenapa nggak lapor polisi sih? Kenapa mesti bertindak sendiri? Kenapa nggak disegel sama polisinya? Enggak, Kenapa warga? kadang-kadang kan gitu. Polisi kita undang tapi nggak Bukan, datang hari ini. beberapa oknum-oknum yang melakukan itu, yang saya bilang dilakukan secara sistematis di saat-saat Minggu Tenang ini, mempertontonkan sebuah cara-cara yang dimana di belakangnya mereka memang di-backingin. Jadi arogansi banget itu, keluar masuk mobilisasi Bahkan ada yang dikawal katanya. itu memperlihatkan seperti itu. Nah, reaksi masyarakat ini sebenarnya adalah dalam rangka untuk ini jangan sok kuasa dong, jangan mentang-mentang punya kekuasaan terus begitu seperti Anda. Nah ini rakyat terus kemudian ambil langkah-langkah, tapi menurut saya langkahnya sudah cukup bijaksana, kemudian melaporkan. Saya rasa juga dilaporkan ke polisi juga kok, kepada pihak yang berwenang. Jadi saya rasa udah keren banget rakyat bisa ngelawan ini. Saya rasa sih mudah-mudahan nanti kita akan lebih bisa melihat tanggal 19 bisa berlangsung dengan adil. Jadi sembako ini merusak demokrasi. Sembako pembagian ini merusak demokrasi. Anda juga melakukan itu. Enggak. Hari Rabu yang lalu, ya, kami bener. melakukan pengajian, ya, di suatu tempat di Kelurahan Ulu Jami. Lagi. Kemudian ada buku yang kami bagikan. Lalu ada seseorang di situ yang marah-marah dan menyita, saya tidak ada di tempat, menyita buku itu, ya. Kemudian nih Mbak Bu Mimah ya. Kemudian saya lapor Panwas PPL-nya, saya Panwascam, saya lapor sama Polsek, saya tidak mau buku saya diambil. Ini kan soal tadi pemain hakim sendiri. Itu buku saya, nggak berhak dia ngambil. Dan Emang itu apa isinya haknya bukunya, Bu? Buku Yasin, dan ada 7 dalil di situ ya. Itu udah dilebarkan kemana-mana, nggak ada orang yang berhak mengambil itu. Nah kemudian saya lapor, dalam rapat malah PPL-nya menemukan itu sebagai temuan dari ada orang tersebut ke saya, bukan temuan saya yang melapor karena ada orang yang mengambil barang saya gitu loh. Dan saya bilang ini kebalik-balik, ini gimana? Jadi itu dibiarkan. Jadi tindakan anarkis, main hakim sendiri, pemaksaan kehendak, karena dia tidak mau ada pemahaman Islam lain yang diajarkan pada masyarakat. Itu dia merasa sendiri. Ini adalah anarkis. Saya bicara soal anarkis. Daerah mana? Ulu Jami. Ulu Jami. Tanya PPL-nya namanya Fajar, ada Panwascamnya datang pada waktu itu. Dan ini ditemukan sebagai temuan dia karena ada orang yang mengambil. Loh saya bilang bukan temuan saya. Jadi ada silakan Pak Ferry ya, ada itu urusan kecil, ini bagi sembako pakai truk yang besar apa segala macam terang-terangan gitu loh. Itu urusan ini besar. dan nggak dilaporin. Intimidasi. Dan nggak dilaporin, saya nggak tahu.
Nah, ya ini itu intimidasi. urusannya ini itu. urusan sangat besar terhadap Enggak ada demokrasi karena intimidasi itu ini. adalah soal Bu Ini Emi sangat- tadi mengatakan ini rekayasa. Kalau benar rekayasa tentunya sangat merugikan paslon nomor 2 ya Bu ya, karena namanya. Nah harusnya lapor juga ya Bu ya untuk Kita disusun lapor. kita siapa yang lapor. merekayasa Iya, ini lapor aja. begitu. Kita lapor, makanya tapi kan untuk melaporkan itu kan harus ada bukti dulu. Iya, Cak. Fotonya Iya, harus kita cek dulu. Iya, Harus ada iya. forensik dan Menurut itu nggak saya, dalam waktu menurut saya cepat. nggak kompatibel kalau kemudian itu diperbandingkan dengan temuan-temuan yang sudah Loh, terdokumentasikan saya secara berbicara- baik yang di Kepulauan Seribu, baik yang di Jagakarsa, baik yang di Kalideres dan di beberapa daerah-daerah lain yang kami temukan dalam waktu beberapa hari ini. Itu menunjukkan ada hubungan antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Ada indikasi itu dilakukan Tidak secara ada. sistematis Itu baru dan kemudian laporan. dilakukan Itu oleh tidak Tapi saya ada. tertarik Itu dengan tidak Ibu Emi tadi mengatakan ini rekayasa. Kira-kira pasti yang merekayasa itu butuh dana yang besar Bu, menyediakan sembako sekian besar. Nggak banyak, itu yang ditemukan Bertruk-truk gitu loh. bukan. Yang Bertruk-truk. bertruk-truk. Sekarang yang bertruk-truk itu tidak dibagikan, itu dulu, itu fakta dulu satu. Iya. Yang ditemukan sedang membagi itu adalah yang di Kalibata City, yang dibubarkan oleh Panwaslu. Itu yang kalau yang bertruk-truk dan nyimpan di dalam Ya, berarti kan- gudang berarti kan- itu tidak berarti benar. membagikan, Tadi tidak Bu membagikan. Mima Kalau itu ditemukan itu Ya. tidak membagikan. Oke, itu kita tunggu. Kita Bagus tunggu nggak dari Panwaslu. dibagiin. Jadi Itu ditemukan oleh preventif kan Panwaslu. Mbak Enggak. Mima. Jadi ini kita mungkin udah cross check ya untuk udah keren mengetahui banget hoax rakyat. atau tidak ya, Rakyat udah top sekarang. Karena begini, Nggak takut dengan Saya terima cara-cara banyak pembagian sekali. itu. Kadang-kadang kan kalau dari media sosial kita tidak tahu hoax atau tidak. Tapi dari Bawaslu mungkin bisa dikonfirmasi. Iya. Banyak juga ibu-ibu yang di tengah dibagikan. Sebenarnya ada yang dibagikan atau tidak sih Bu ini? Ada memang nanti kita butuh klarifikasi yang di kalender. Yang di kalender itu kan dia mengatasnamakan Jarot Bu gitu ya. Ada sebenarnya mengatasnamakan Pak Jarot. Kita butuh klarifikasi nanti dari tim bisa Ada. kita panggil suruh menjelaskan. secara Jadi resmi. butuh Nggak usah penjelasan. dijawab, Kita Pak ke Eti. berapa warga di situ? Gimana? Kalau Dan secara Ya, nggak nggak bisa usah dijawab, nggak bisa dibubarkan biarin itu. aja. Kan yang kalender itu kan jadi viral ya. Kenapa ya jadi viral? Iya. Kenapa tidak bisa dibubarkan Bu? Konflik kita dengan Konfliknya seperti konflik apa? dengan orang-orang yang membagikan di situ ya maka Sama langkah itu, pencegahannya nggak bisa dilakukan tim akhirnya ses kita sama tim panggil ses aja ya, yang Ahok bersangkutan. Jarot. Loh, Bawaslu kok bisa? Takut dia mah diintimidasi. Jadi yang intimidasi itu sebenarnya jadi justru gini, Mbak, ada teman-temannya Mbak Emi. realitas di Jadi lapangan. balikin aja Ada. Mbak Kan Emi. kita kasih kesempatan yang Ada realitas lapangan, kegiatan-kegiatan itu bisa kita bubarkan atau tidak. Kami ini kan juga tidak bisa tiba-tiba aja dibubarin gitu ya tanpa kita melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, di situ memang tertera gitu. Makanya daripada ribut nih di lapangan, kita sudah berusaha dibubarkan tetap tidak ya. Langkah-langkahnya adalah penindakan aja. Jadi kita akan panggil semua pihak untuk melakukan klarifikasi. Dijelaskan aja gitu. Karena kan memang relawan Tapi itu. ada sanksi tidak Bu? Udah melawan petugas, udah melawan Bawaslu begitu kan dibubarkan Nanti tidak akan mau. dikaji lebih lanjut karena kan yang bersangkutan kan mengatasnamakan, dia menyebutkan nama Pak Jarot di situ kalau nggak salah di spanduknya itu, makanya kan Udah jelas lah arahannya kan itu. kita duga ke situ, Tidak ada. tapi Jadi- butuh Jelas. klarifikasi lebih lanjut Jadi saya tinggal kepada dibantah tim aja, yang tapi- akan menjelaskan. Soalnya Ini udah susah bener nih, begitu. Bu Rahmat. Tidak, susah bagi warga ketika Bawaslu adalah lembaga resmi begitu kok tidak bisa membubarkan. Sebenarnya perlawanan seperti Yang apa yang bisa dilakukan? gini, Mbak, jangan pakai bahasa perlawanan ya, karena kan kita Katanya misalnya- konflik tadi Ibu bilang. Tapi Gini. nggak berani. Kita kan terbatas kekuatan kita ya, kita terbatas punya kekuatan Mungkin kita ada- gitu ya. Polisi yang berada di situ kan tujuannya bukan tujuannya ngamanin proses itu jangan sampai ada konflik. Maka langkah-langkah yang diambil kami sebagai pimpinan adalah pertama langkah pencegahan. Kalau pencegahannya tidak bisa dilakukan adalah langkah penindakan. Nah, Penindakannya tidak hari itu juga. penindakan kan tidak hari itu juga, makanya Jadi, nanti ya mohon karena- aja ya karena ada diklarifikasi satu dan aja. lain hal, Tetap harus penindakan tidak bisa diklarifikasi dilakukan pada saat itu. supaya dia bisa menjelaskan Nah, peristiwa. karena yang membayangkan. mulai dari ini memang yang viral yang di Iya. viral dan banget. akhirnya terus berlangsung pembagiannya ke berapa orang? tidak sampai selesai ya, karena kan kita Keburu tangkap tidak basah. sampai selesai peristiwa itu dibagikan semua gitu ya. Tapi sudah berapa banyak yang dibagikan? Kita begitu? nggak hitung ya. Kita Ada nggak- berapa RT begitu? Nggak Boleh sampai tadi saya identifikasi. jelaskan soal itu ya. Jadi begini, posisinya tim ses itu pada Sabtu malam sudah diumumkan pada semua relawan bahwa tidak ada lagi, semua kegiatan harus berhenti. Nah,
yang melakukan tindakan itu adalah kalau itu memang benar relawan kita itu di luar apa namanya sepengetahuan kami, dan kalau memang dia bersalah silakan ditindak gitu Bawaslu. Kita happy karena itu gitu apa dong, namanya Mbak. kalau Cocok. sebentar, kalau sekiranya Senang saya mereka Mbak Emi kayak mengganggu gini nih. sebentar Iya. ya Anda nggak Enggak, usah kayak bener gitu lah lah. gitu, please. Iya, sih. Sopan Ya, gitu. enggak, maksud saya Katanya bener nggak sopan, gini. itu sopan aja. Jadi kami kalau memang itu bersalah ya, posisinya tim ses itu adalah silakan ditindak gitu. Ya. Tetapi kami tidak mentolerir apapun sifatnya yang bermain hakim sendiri. Baik. Ya, itu tidak ditolerir. Baik. Apakah pengambilan atribut kampanye, penyegelan, Tapi kalau tidak mau bisa. dibubarkan termasuk main hakim sendiri juga kan Bu, itu Ya, orangnya. itu kan tadi saya bilang Ditindak silahkan aja. ditindak saja. Baik. Ya kalau Baik. mereka Yang pasti itu bersalah silahkan Iya. ditindak. Yang Baik. jelas, Nah, itu yang jelas cocok satu lah malam itu. kami sudah tim saya sudah Instruksi mengeluarkan tidak ada. instruksi semua dihentikan, semua kegiatan dihentikan. Baik. Kalau ada kerjakan yang merupakan inisiatif mereka sendiri itu tanggung jawab mereka Baik, sendiri. kita harus break Saya dulu ya. senang, saya senang. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ini segmen terakhir singkat-singkat, tapi ke Bu Mima dulu. Ya kalau dikatakan tadi di luar sepengetahuan instruksi ya, kan sudah diinstruksikan seharusnya. Nah tapi menjadi pertanyaan, kalau sudah seperti itu berarti yang ditindak hanya orang tersebut, tidak termasuk paslonnya begitu? Kan setiap orang, undang-undangnya setiap orang. Jadi tidak kena paslonnya ya Bu Nanti ya? akan dikenakan setiap orang itu siapa di situ. Pelakunya. Pelakunya Meskipun siapa? pertanyaannya dananya dari mana nih kalau setiap orang Kan butuh konfirmasi, butuh klarifikasi, ya karena kan kita nggak bisa juga bekerja berdasarkan opini, harus ada keterangan dari. Nah ini apa orang itu sendiri yang membagi-bagikan dananya dari mana? Kita nggak tahu. Sembakonya? Kan kita nggak tahu. Sabtu malam sudah jelas ada edarannya bahwa semua dihentikan, tidak ada lagi kegiatan apapun. Ya, kepada seluruh relawan, kepada seluruh Sudah jelas ini partai, Pak itu- Ferry tidak tahu, tidak tahu menahu. Kita nggak tahu. Mungkin Bu Emi juga nggak tahu juga kalau ada surat edaran itu nggak digubris di lapangan, ada yang jalan juga. Ya. Kan mungkin Bu Emi bukan dari partai kan, tapi partai mungkin bisa ada instruksi yang nggak tertulis yang kemudian nekat, karena buktinya ya kita temukan pada saat-saat dikeluarkannya edaran yang Ya disampaikan tapi oleh Bu sudah Emi jelas ya tadi. kalau seperti ini setiap orang, jadi tidak bisa didiskualifikasi seperti Nah ini yang ada. tadi saya tanyakan. Pertama soal tenggang waktu dari mulai dilaporkan dan kemudian sampai kemudian ada diputuskan bersalah atau enggak, itu kadaluarsa apa enggak, bisa enggak menggugurkan hasil yang sudah dicapai. Misalkan hari Rabu ini kita pencoblosan, sementara ditemukannya hari Minggu dan hari Senin, sementara Panwaslu tadi menyampaikan Jangan baru lupa ada loh. keputusan dari Jumat. Nah ini Ada kalau surat saksinya diskualifikasi itu dari yang administrasi- dilaporkan siapa? Jadi kita mau lihat yang terlapornya siapa? Kan ada pelapor, ada terlapor, Iya, ada iya. saksi. Gitu, ada- Terlapornya siapa? Yang jelas, Terlapornya siapa? yang jelas Iya, laporan makanya kami. formatnya itu seperti itu. Yang jelas laporan kami itu melibatkan ketua partai pendukung Ada, dan Bu. melibatkan Ada laporannya. istri. Laporan dari istri. Tapi kalau dari paslon. Gerindra tidak kan? Ya, kalau yang lain yang tidak. belum Kami laporan tidak Gerindra ada. tidak ada. Ya, kami Terlapor tidak ada. paslonnya begitu Tidak loh. ada, betul. Jadi tidak bisa Kalau- diskualifikasi. Susah kan kita kalau langsung ke paslon karena itu kan Karena memang dilakukan tidak oleh, pernah. oleh tim. Jadi memang Jadi pidananya tidak bisa. pidana kepada orang. Jadi kalau Tapi kalau seandainya- itu dilakukan, yang saya baca dari undang-undang pasalnya itu adalah kalau kemudian ada indikasi terdapat hubungan satu kasus dengan kasus yang lainnya, mengindikasikan ini dilakukan secara sistematis, itu bisa mengarah Seperti kepada itu ya Bu ya, paslonnya. kalau sistematis bisa. Kalau Menurut saya- seandainya peraturan kita masih bisa digunakan sekarang, maka mungkin akan ada penyelesaian pelanggaran TSM. Tapi kan peraturan kita sudah tidak berlaku lagi berlaku, untuk sekarang. iya. Oh, Maka untuk menentukan bahwa itu pelanggaran Mahkamah itu Konstitusi TSM dulu cuma ya. di Mahkamah Konstitusi Iya. dengan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa itu terstruktur Baik. berdasarkan laporan atau memang nanti misalnya Mahkamah memanggil kita berdasarkan temuan kita di Baik. laporan. Ya itu lebih lama lagi artinya. Baik, baik, makanya ya. inisiatif masyarakat boleh. Sabar saja. Kemudian Kalau ya, mau boleh menang takut, itu, tidak mau- boleh takut sabar dengan saja. intimidasi, Kalau mau tidak boleh menang, harus kalau lawan mau ini menang politik itu sembako. fair saja. Sayang sekali waktunya sudah habis, tapi Ya, kita lanjutkan itu lagi. fair. Yang pasti kita ikuti saja ya perkembangan karena sudah dekat begitu Rabu nanti. Tentunya partisipasi masyarakat terus dibutuhkan untuk selain mencoblos juga ikut mengawal ya pilkadanya agar benar-benar berlaku demokratis. Tetap gunakanlah menjadi ini reporter begitu ya. Yang penting bukan penyebar hoax begitu. Saya Rama Sarita. Selamat malam, sampai jumpa.